Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan menggali tentang bagaimana cara menentukan jarak titik terhadap bidang ya pada sebuah kubus. Oke, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kubus itu adalah sebuah bangun ruang ya, yang dibatasi dengan 6 buah sisi-sisi yang kongruen. Di situ ada kata kongruen, artinya semua rusuk pada sebuah kubus itu panjangnya sama. Oke. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan teori bagaimana cara untuk menentukan jarak sebuah titik terhadap sebuah garis, atau mungkin jarak sebuah titik terhadap sebuah bidang. Maka ada beberapa konsep yang harus Anda kuasai terlebih dahulu. Ya, masih ingat tentunya. Apa konsep itu? Yang pertama adalah konsep tentang segitiga siku-siku, di mana di sana akan berlaku teorema Pitagoras. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep perbandingan trigonometri, baik menggunakan sinus, kosinus, ataupun tangen ya, atau apa saja yang berhubungan dengan trigonometri. Kadang-kadang juga digunakan aturan kosinus apabila kita menemukan sebuah segitiga yang tidak siku-siku. Dan yang ketiga adalah konsep luas segitiga. Oke ya, dimana luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, atau alas kali tinggi kita bagi dengan 2. Sebagai contoh, saya sajikan sebuah soal. Diketahui sebuah kubus, sebut saja kubus ini rusuknya A misalnya. Kita buat secara umum ya. Artinya apabila rusuk itu berupa sebuah angka, itu akan lebih mudah. Anda tinggal mensubstitusi A-nya berapa, begitu ya. Saya ulangi, sebut saja rusuknya A. Berarti dari A ke B adalah A, B ke C adalah A juga, dan C ke G juga adalah A. Sehingga panjang, lebar, dan tingginya sama-sama A. Misalnya, kita akan mencari jarak titik C pada bidang BDG. Jarak titik C pada bidang BDG. Saya kasih clue. Untuk menghitung jarak ataupun sudut atau apapun dalam bangun ruang, jangan sekali-sekali bekerja di dalam ruang. Tapi kita harus mengambil sebuah segitiga. Saya ulangi ya. Kita ambil sebuah segitiga yang memuat titik-titik yang diketahuinya. Misalnya, hitunglah jarak titik C pada bidang BDG. Berarti kita ambil sebuah segitiga yang salah satu titik sudutnya adalah titik C. Titik C. Dan titik yang lainnya tentunya kalau bisa adalah titik yang terdapat pada bidang BDG. Bisa B-nya, bisa D, atau bisa G. Tentunya yang kira-kira berhubungan dengan titik C untuk dicari jaraknya. Itu clue-nya. Jadi ambil sebuah segitiga. Sehingga dalam segitiga tadi mungkin akan berlaku trigonometri, akan berlaku luas segitiga, atau mungkin akan berlaku teorema Pitagoras. Jelas ya? Oke, kita coba. Jarak titik C ke BDG. Jangan lupa yang disebut jarak itu adalah yang terdekat dan tegak lurus. Terdekat dan tegak lurus. Karena di sini mencari titik C terhadap bidang BDG, maka kita cari sebuah titik pada bidang BDG. Saya ulangi, sebuah titik pada bidang BDG yang jika ditarik terhadap titik C itu tegak lurus. Atau dengan kata lain, sebuah titik yang merupakan hasil proyeksi titik C ke bidang BDG. Ya mungkin adik-adik bisa menafsirkan, oh jarak C ke BDG mungkin C pada BG. Maka kita harus bayangkan, apakah dia akan tegak lurus terhadap bidang. Oh, C ke BD. Kita bayangkan lagi, apakah dia tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, sebagai clue-nya kita buat sebuah garis bantu sehingga terbentuk sebuah segitiga. Karena ini adalah sebuah kubus yang merupakan bangun ruang yang serba istimewa, sebenarnya ini dengan cara cepat sangat gampang sekali ya. Mungkin bisa 5 detik saja Anda bisa menjawab soal ini. Tapi kita gunakan konsep. Konsep apa yang digunakan? Oke, kita buat sebuah garis bantu. Pertama, kita tarik diagonal sisi AC ya. Kita tarik diagonal sisi AC. Oke, kita tarik.
Nah, sehingga diagonal AC dengan diagonal BD berpotongan. Sebut saja berpotongannya di titik O misalnya. Atau di titik P boleh. Berpotongan di titik P. Pertama ya. Yang kedua, kita lihat. Kita hubungkan antara G dengan P. Ini hanya garis bantu saja. Karena kita ingin membentuk sebuah segitiga. Kita hubungkan G dengan P. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat bahwa jarak titik C ke bidang BDG ini akan jatuh tepat pada garis GP. Saya ulangi. Jarak titik C ke BDG ini akan jatuh tepat pada garis GP. Berarti di sini kita memiliki 3 buah titik. 1 titik C, 2 titik G, dan 3 titik P. Maka kita ambil segitiga CGP. Kita ambil. Saya ulangi. Kita ambil segitiga CGP. Tentunya segitiga ini siku-siku tidak? Iya, siku-siku. Dia siku-siku di titik C. Maka kita tulis, kita lukis segitiga CGP. Ya, kita coba di sini. Kita lukis segitiga CGP. Oke. Di sini G, di sini C, di sini P. Siku-siku di C. Maka jarak titik C pada bidang BDG itu sama aja dengan jarak titik C pada garis GP. Jelas ya? Jadi bidang BDG diwakili oleh garis GP. Jadi untuk mencari C ke BDG cukup Anda cari C pada GP. C pada GP, kita tarik garis tegak lurus. Ya, saya ulangi, yang disebut jarak itu yang terdekat dan tegak lurus. Kita tarik. Oke. Sebut saja ini C aksen. Berarti yang dimaksud dengan jarak titik C pada bidang BDG itu sama dengan C aksen. Tegak, lurus, dan terdekat dia. Nah, tinggal kita lihat konsep apa yang ada di sini. Ya, trigonometri boleh. Ya, Pitagoras ada di sini, ada nanti. Pakai luas segitiga bisa juga. Nah, yang jelas sebelum kita jawab kita lengkapi dulu semua sisi pada segitiga CGP. Oke, kita lihat PC. PC itu adalah setengah dari diagonal sisi. Dan Anda tahu bahwa diagonal sisi pada sebuah kubus, ini harus sudah hafal ya. Tentunya Anda sudah menurunkannya dengan menggunakan Pitagoras. Apa coba? Iya, A akar 2 diagonal sisi. Karena PC itu setengahnya, berarti dia dari P ke C itu setengah A akar 2. Oke, setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Jelas ya? Oke. Sekarang CG. CG kita lihat sini. CG adalah rusuk kubus. Berarti panjangnya A. Iya. Tinggal kita lihat sisi GP. Sisi GP merupakan sisi miring. Karena terletak di depan sudut siku-siku. Belum tahu kan? Konsep apa yang kita pakai untuk mencari sisi miring? Oke, konsep Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Kita cari dulu GP-nya. Oke, kita cari. Berarti di sini GP kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, PC-nya setengah A akar 2. Setengah A akar 2 kita kuadratkan ditambah CG kuadrat. CG-nya A akar 2 ke A kuadrat ya. Hasilnya setengah dikuadratkan 1/4 A kuadrat kali akar 2 kuadrat ya. 2 ditambah A kuadrat sama dengan ini 2. Oke, kita lihat 1/4 A kuadrat. Ini dikuadratkan ya. Jadi 1/4 A kuadrat kali 2
ditambah ini A kuadrat. Maka hasilnya adalah, ya apa coba? Ini 2 kali 1/4, setengah ya. Setengah A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan setengah tambah 1, 3/2. Oke. Jadi 3/2 A kuadrat. Sehingga GP sama dengan akar ya. Akar dari 3/2 A kuadrat. Oke. Atau boleh sederhanakan menjadi A akar 3 ya, dibagi akar 2. Ya. Kemudian kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan ini menjadi setengah A ya. Setengah A dinaikkan ke atas, kalikan akar 6. Ini GP-nya dapat. Jelas ya? Ini setengah A akar 6. Nah, ketiga sisi sudah lengkap. Ketiga sisi segitiga sudah lengkap. Tinggal kita cari berapa jarak C ke C aksen. Nah, yang mudah di sini apa coba? Kita gunakan luas segitiga. Jelas? Apa rumus luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Oke, kita coba ya. Kita cari luas segitiga dengan alas PC. Kalau alas PC, maka tingginya A. Jelas? Kalau alas PG atau GP, maka tingginya C aksen. Yang dicari adalah C aksen. Kita gunakan luas segitiga. Kita pandang alasnya PC. Berarti ya, kita gunakan konsep luas segitiga ya. Berarti dari sini setengah dari PC kali tinggi CG atau GC itu akan sama dengan setengah kali. Sekarang alasnya PG ya. Berarti setengah kali PG kali. Berarti tingginya C aksen. C aksen. C aksen. Ngerti ya? Jadi kita pakai luas segitiga. Setengah alas kali tinggi itu akan sama dengan setengah alas ini kali tinggi. Setengahnya kita coret. Kita coret setengahnya. Kita cari C aksen. Sehingga C aksen sama dengan PC kali GC dibagi PG. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Ya. Kita coba masukkan. C aksen sama dengan PC. PC setengah A akar 2. Setengah A akar 2 kali GC A ya. Dibagi PG setengah A akar 6. Setengah A akar 6 sama dengan, ada yang sama di situ, kita coret ya, yaitu setengah A, kita coret dengan setengah A. Maka yang tinggal A akar 2 dibagi akar 6 ya. A akar 2 dibagi akar 6, kita kali dengan akar 6 per akar 6. Jelas ya? Maka hasil akhir adalah ini, jadi 1/6 ya, 1/6 A akar 12. Akar 12 itu apa? Ya, 12 itu berapa kali berapa? 4 kali 3, berarti akar 12 2 akar 3. Berarti di sini 2/6 A akar 3 atau 1/3 A akar 3. C aksen. Nah, jadi jarak titik C pada bidang BDG itu adalah 1/3 A akar 3. Dan ini menjadi rumus umum tentunya. Ya. Jadi kalau dalam sebuah soal diketahui rusuknya, kemudian dicari jarak titik C ke BDG atau yang sejenis, C ke BDG, atau kalau A
ke BDE ya. Kalau B ke ACF. Jadi yang sejenis dengan itu. Maka Anda tinggal mensubstitusi A-nya berapa ke sini. Karena kita punya rumus cepat, yaitu sepertiga A akar 3. Rusuk 12, berarti 4 akar 3 jaraknya. Rusuknya 6, berarti 2 akar 3 jaraknya. Dan seterusnya. Begitulah ya. Jadi ternyata konsep luas segitiga bisa digunakan untuk mencari jarak titik pada bidang pada sebuah kubus. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.